sebab itu yang benar adalah bahwa mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari adalah mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Oleh sebab itu, ikutlah Imam Asy-Syafi'i, Anda otomatis jadi Asy'ari. Tapi kalau ikut Asy'ari tak ikut Syafi'i, Anda tidak akan masuk mazhab Syafi'i. Mana yang lebih hebat? Asy-Syafi'i atau Asy'ari? Asy-Syafi'i. Nah, tinggalkan dia, Allah ganti yang lebih. Yang lebih baik. Ya tinggalkan dia, Allah ganti yang lebih baik. Salafi Wahabi tersebut memberikan kesan kesimpulan sebagai berikut. Mazhab Al-Asy'ari berbeda dengan akidah para imam mazhab, khususnya Imam Syafi'i. Akidah para imam mazhab berbeda antara yang satu dengan yang lain. Orang Salafi Wahabi merasa lebih mengetahui terhadap akidah ulama salaf daripada mayoritas ulama ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana menanggapi komentar orang-orang Salafi Wahabi tersebut? Jawaban para ulama ahli hadis. Al-Imam Al-Asy'ari rahimahullah tidak membawa hal-hal baru dan bid'ah dalam agama Allah. Al-Imam Al-Asy'ari rahimahullah hanya mengambil pendapat-pendapat para sahabat, tabi'in, dan para imam setelah mereka dalam pokok-pokok agama, lalu membelanya dengan uraian dan penjelasan yang cemerlang dan istimewa. Al-Imam Al-Asy'ari membela pendapat-pendapat para imam sebelumnya seperti Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Al-Laits bin Sa'ad, Al-Bukhari, Muslim, dan lain-lain radhiyallahu anhum. Dalam konteks ini, Al-Imam Al-Hafiz Syekhul Islam Al-Baihaqi radhiyallahu an berkata, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir Ad-Dimashqi dalam kitab beliau Tabyinu Kadhibil Muftari, Al-Baihaqi berkata, ila am balagatin naubatu ila syekhina Abil Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu an falam yuhdits fi dinillahi azza wa jalla hadatsan wa lam ya'ti fihi bibid'ah bal akhadha aqawil as-sahabati wat tabi'in faman ba'dahum minal a'immati fi usuliddin fanasaraha bi ziyadati syarhin wa tabyin wa annama qalu wa ja'a bihi syar'u fil usul sahihun fil uqul khilafa ma za'ama ahlul ahwa min anna ba'dahu la yastaqimu fil ara' fakana fi bayanihi taqwiyatu ma lam yadulla alaihi ahlus sunnati wal jamaah wa nusratu aqawili imam madha minal a'immah كأبي حنيفة وسفيان الثوري من أهل الكوفة والأوزاعي وغيره من أهل الشام ومالك والشافعي من أهل الحرمين ومن نحى نحوهما من الحجاز وغيرها من سائر البلاد وكأحمد بن حنبل وغيره من أهل الحديث والليث بن سعد وغيره وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وبالحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري إمامي أهل الآثار wa huffadhis sunan allati 'alaiha madarush ari radhiyallahu anhum ajma'in. Hingga gilirannya sampai kepada guru kami Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu an. Beliau tidak membuat perkara baru dan tidak membawa bid'ah dalam agama Allah Azza wa Jal. Justru beliau mengambil pendapat-pendapat para sahabat, tabi'in, dan imam-imam setelah mereka dalam pokok-pokok agama. Lalu beliau membelanya dengan tambahan penjelasan dan uraian bahwa apa yang mereka katakan dan dibawa oleh syarak dalam pokok-pokok agama itu benar menurut nalar. Hal ini berbeda dengan asumsi para pengikut hawa nafsu bahwa sebagiannya merupakan pendapat yang tidak lurus, sehingga dalam penjelasan Al-Asy'ari menguatkan apa yang belum ditunjukkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah
dan menolong pendapat-pendapat para imam yang telah berlalu seperti Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri dari Kufah, Al-Auza'i dan lainnya dari Syam, Malik dan Asy-Syafi'i dari dua tanah suci dan Hijaz serta negeri-negeri yang lain, dan seperti Ahmad bin Hanbal, Al-Laits bin Sa'ad, Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain dari kalangan penghulu athar dan penghafal sunan yang menjadi dasar ajaran agama radhiyallahu anhum. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Asakir Ad-Dimashqi radhiyallahu an juga berkata, walasna nantasibu bimadhhabina fit tauhid ilaih ala makna anna nuqalliduhu fihi wa na'tamidu alaih walakinna nuwafiquhu ala ma shara ilaihi min at-tauhid liqiyamil adillati ala sihhatihi la limujarradit taqlid wa innama yantasibu minna man intasaba ila madhhabih liyatamayyiz 'anil mubtadi'atil ladzina la yaquluna bih min asnafil mu'tazilah wal jahmiyatil mu'attilah wal mujassimatil karramiyah wal musyabbihatis salimiyah wa ghairihim min sa'iri tawaifil mubtadi'ah wa ashabil maqalatil fasidatil mukhtara'ah li'anna al-asy'ariyah huwa alladhi intadaba lirraddi 'alaihim hatta qama'ahum wa azhara liman lam ya'rifil bid'a bid'ahum walasna naral a'immatal arba'atal ladzina 'anaytum fi usulid din mukhtalifin bal narahum fil qawli bitauhidillahi wa tanzihihi fi dzatihi wa sifatihi mu'talifin wa ala naf'it tashwih 'anil qadim subhanahu wa ta'ala mujtami'in wal asy'ari rahimahullahu fil usul ala minhajihim ajma'in fama 'ala man intasaba ilaihi 'ala hadzal wajhi junah wala yurja liman tabarra'a min aqidatihi sahihati falah. Kami menisbatkan diri dalam tauhid kepada mazhab al-Asy'ari bukan berarti kami taklid dan bersandar kepada beliau, tetapi kami menyetujui tauhid yang menjadi rujukan beliau karena adanya dalil-dalil atas kesahihannya, bukan karena sekedar taklid. Kami menisbatkan diri kepada beliau hanya agar supaya kami berbeda dengan kelompok ahli bid'ah yang menyelisihi tauhid yang sahih seperti golongan Mu'tazilah, Jahmiyah yang menafikan sifat, Mujassimah Karramiyah, Musyabbihah Salimiyah, dan golongan ahli bid'ah serta pengikut pendapat-pendapat yang rusak. Karena Al-Asy'ari yang bangkit membantah mereka sampai membungkam mereka dan telah menampakkan ajaran-ajaran bid'ah mereka bagi orang yang belum mengetahui. Kami tidak melihat para imam mazhab yang empat berselisih pendapat dalam pokok-pokok agama. Kami justru melihat mereka bersepakat dalam mentauhidkan dan menyucikan Allah dalam zat dan sifatnya, serta bersatu dalam menafikan keserupaan Allah dengan perkara baru. Al-Asy'ari rahimahullah mengikuti jalan mereka dalam pokok-pokok agama. Kesimpulan dari pernyataan di atas, mengikuti mazhab al-Asy'ari berarti mengikuti akidah generasi salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para imam mazhab radhiyallahu anhum. Mereka bersepakat dan bersatu dalam mentauhidkan Allah dan menyucikan zat dan sifatnya dari kekurangan, serta dalam menafikan penyerupaan Allah dengan makhluk. Demikian ini berbeda dengan orang-orang Salafi Wahabi, korban cuci otak orang-orang radikal di Saudi Arabia. Mereka tidak mengetahui akidah Imam Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan lain-lainnya dari generasi salaf. Mereka juga tersesat dari manhaj salaf dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana kami bahas dan kami kupas dalam episode-episode sebelumnya. Dan setelah Imam Asy'ari ini muncul, apa yang terjadi? Mayoritas ulama dari pengikut Syafi'i, pengikut Maliki, kemudian sebagian dari Hanafi, sebagian Hambali ikut Asy'ari. Yang ikut Imam Asy'ari ini bukan hanya pengikut mazhab Syafi'i, tapi para ulama yang fikihnya ikut Maliki. Kalau ulama Malikiyah ini hampir 100%. 100% ulama Malikiyah itu Asy'ariyah.
ulama Syafi'iyah itu mayoritas. Ada sebagian yang terpapar tajsim itu ada. Dari Syafi'iyah. Sebagian yang terpengaruh tajsim itu ada. Tapi mayoritas Syafi'iyah. Loh, guru-guru kita ikut Imam Asy'ari, kok kita disuruh ikut Imam Syafi'i? Lah, Imam Syafi'i nggak punya kitab akidah. Nggak punya. Dan akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Maliki, akidahnya imam-imam yang lain itu sudah dipaparkan oleh dua imam, Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya sudah, selesai. Ini saya kira simple, ini tidak perlu repot-repot masih meneliti lagi.